Baik, pertemuan kita pagi ini adalah pembahasan mengenai proses bisnis. Nah, apa itu proses bisnis? Proses bisnis itu dapat didefinisikan kumpulan dari proses yang berisikan kumpulan aktivitas yang saling berelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan atau sasaran strategis dari organisasi. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya proses bisnis itu adalah semua aktivitas kita di dalam organisasi kita, mulai dari input, proses, dan output. Nah, kalau di dalam bisnis, input itu adalah bagaimana kita mendatangkan bahan baku kita dari supplier, bagaimana kita mengadakan bahan baku kita untuk membuat suatu produk. Nah, membuat suatu produk itu disebut sebagai proses. Kemudian bagaimana kita bisa memasarkan agar produk kita itu sampai kepada konsumen. Nah, itu outputnya. Ya. Jadi seluruh proses itu mulai dari mengadakan bahan bakunya, kemudian membuat produknya, sampai kepada produk itu sampai kepada konsumen. Nah, itu dikatakan sebagai proses bisnis. Ya. Nah, tujuan kenapa kita harus mempelajari proses bisnis? Yang pertama, memahami dan mampu mengidentifikasi proses bisnis dalam suatu organisasi. Kemudian, mengenal dan mampu mengaplikasikan alat untuk perbaikan kinerja. Jadi di dalam proses bisnis itu yang pertama ya kita bisa mengidentifikasi segala sesuatunya yang berhubungan di dalam organisasi untuk proses bisnis itu sendiri. Ya. Dicontohkan tadi mulai dari mendatangkan bahan bakunya, kemudian melakukan proses produksinya, kemudian mendistribusikan produk ke konsumen. Nah, di poin kedua dikatakan mengenal dan mampu mengaplikasikan alat untuk perbaikan kinerja. Nah, alat ini yang banyak biasanya dipakaikan adalah alat untuk produksi, ya, untuk proses produksi. Bagaimana kita bisa meningkatkan produksi, maka kita menggunakan alat. Bagaimana kita bisa menghasilkan produk yang lebih baik, kita menggunakan alat. Tapi alat juga bisa digunakan pada bagian proses pendistribusian agar produk kita bisa sampai ke konsumen. Nah, kita lihat alat ini. Yang pertama, alat digunakan untuk proses produksi. Kalau di dalam kita contohkan umpamanya bisnis kita adalah garment, kita memproduksi pakaian. Nah, di dalam garment itu mungkin kita harus menggunakan mesin jahit yang modern. Mungkin kita harus menggunakan mesin bordir yang sudah menggunakan teknologi komputer. Jadi bordir itu bukan lagi dijahit manual, handmade, ya, tetapi sudah komputerisasi sehingga dia mampu membuat bordiran itu untuk sejumlah pakaian dalam satu kali kerja seperti itu. Contohnya dia membuat logo. Nah, itu bisa dibuatkan logonya untuk beberapa pakaian dalam satu kali kerja. Nah, itu artinya kita menggunakan alat. Kemudian menggunakan alat untuk proses pendistribusian. Nah, alat untuk proses pendistribusian ini
Contohnya untuk packing. Bagaimana kita punya packing yang lebih baik. Atau kita mempunyai sistem untuk bisa menjangkau konsumen lebih luas. Nah, artinya dia juga bisa melayani penjualan secara online. Nah, itu artinya kita sudah menggunakan alat. Penggunaan alat ini masuk dia ke dalam proses bisnis. Klasifikasi proses bisnis. Nah, ada 3 klasifikasi di dalam proses bisnis. Yang pertama, proses utama atau primary process. Kemudian yang kedua disebut dengan proses pendukung atau support process. Kemudian yang ketiga proses pengembangan atau development process. Nah, kita coba lihat satu persatu. Proses utama atau primary process adalah proses yang menghasilkan nilai dalam perusahaan, mulai dari penerimaan material dari supplier sampai kepada aktivitas di pihak pelanggan. Jadi proses utama ini seluruh aktivitas mulai dari kita menerima bahan bakunya dari supplier, kemudian kita melakukan proses produksi di situ. Nah, sampai kemudian kita mengirimkan produk itu ke pelanggan. Kalau kita ambil contoh umpamanya tadi, kita punya bisnis adalah garment. Maka bagaimana kita mendatangkan material atau bahan bakunya dari supplier? Nah, tentu bahan bakunya adalah kain atau benang dan segala macamnya itu. Nah, kita mendatangkan kain atau kita mendatangkan benang dari supplier itu masuk ke dalam proses utama dari bisnis kita. Kemudian kita melakukan proses produksinya, mulai dari kita membuat desainnya, bagaimana sih model baju yang akan kita buat, atau bagaimana kita mendesain pakaian yang tren saat ini yang akan kita buat. Nah, itu masuk dia ke dalam proses produksi. Kemudian kita memotongnya. Jadi, untuk produksi yang jumlah besar, tentunya satu kali potong itu untuk beberapa pakaian. Seperti itu. Nah, mungkin juga kita akan menggunakan mesin pemotong di situ. Jadi, bukan lagi digunakan gunting manual. Kemudian begitu potongan pakaian tadi masuk ke dalam proses penjahitan. Nah, penjahitannya mungkin juga sudah memakai alat, jadi bukan dijahit secara manual, mungkin juga sudah menggunakan komputerisasi. Dan kalau seandainya pakaian itu perlu merek atau perlu bordiran di situ, itu pun sudah masuk ke dalam proses bordir. Di mana sekarang ini kita kenal banyak mesin-mesin itu yang sudah dikendalikan oleh komputer untuk membuat bordir. Nah, contohnya membuat logo umpamanya atau membuat merek di baju atau di pakaian. Selanjutnya masuk ke dalam proses pendistribusian sehingga produk kita tadi bisa sampai ke pelanggan yang lebih luas. Nah, mungkin nanti ini kita akan promosikan melalui website yang kita punya, dan website kita itu juga mampu melayani penjualan secara online. Nah, ini masuk dia ke dalam proses utama. Nah, proses pendukung. Proses pendukung adalah dia tidak langsung menghasilkan nilai, tetapi dibutuhkan untuk mendukung proses utama. Nah, misalnya finansial dan SDM. Jadi ini dikatakan sebagai proses pendukung. Sedangkan proses utamanya tadi ya bahan bakunya itu, kemudian kegiatan produksinya, kemudian kegiatan pendistribusiannya.
Sedangkan pendukungnya tentunya harus ada finansial dan tentunya harus ada SDM di situ. Ada tenaga ahlinya di situ. Nah, ini masuk kepada proses pendukung. Dan ketiga adalah proses pengembangan ya, atau development process. Proses untuk meningkatkan kinerja atau rantai nilai dengan proses utama dan proses pendukung. Misalnya pengembangan produk dan supplier. Nah, dicontohkan dengan pengembangan produk ini, kita mungkin dulunya di awal-awalnya bisnis itu mungkin hanya memproduk jenis pakaiannya, pakaian olahraga saja umpamanya. Nah, sekarang kita bisa kembangkan, bisa juga memproduk jas, jaket, dan segala macamnya. Atau memproduk pakaian kantor umpamanya. Nah, itu masuk ke dalam proses pengembangan. Kemudian juga kita meningkatkan jumlah supplier. Artinya kita bisa disuplai kebutuhan kita itu oleh banyak supplier. Jadi tidak bergantung hanya kepada satu supplier. Nah, bergantung kepada satu supplier itu berbahaya bagi bisnis kita. Apabila supplier tersebut tidak mampu lagi mensuplai apa kebutuhan bahan baku kita, nah tentunya proses produksi kita akan terhenti. Tetapi jika kita punya banyak supplier, apabila satu supplier mungkin mengalami kendala, kita bisa mendapatkan bahan baku dari supplier yang lainnya. Nah, ini satu contoh proses pengembangan. Ya. Nah, tentu banyak lagi contoh yang lain dari proses pengembangan. Ini mungkin kita membuat kantor cabang atau membuat pabrik di daerah lain umpamanya. Sebagai contoh umpamanya. Saat ini kita melaksanakan bisnis berpusat di kota kita sendiri. Tetapi ternyata selama ini banyak juga konsumen yang membutuhkan dari kota lain umpamanya. Nah, tidak ada salahnya kalau memang banyak kebutuhan di situ, kita juga mengembangkan usaha di situ. Artinya kita membuat kantor cabang di situ dan membuat pabriknya juga di sana. Seperti itu masuk ke dalam proses pengembangan. Suatu proses bisnis yang baik tentu harus memiliki tujuan, seperti mengefektifkan, mengefisienkan, dan membuat mudah untuk beradaptasi pada proses-proses di dalamnya. Artinya, proses bisnis tersebut harus merupakan proses bisnis yang berorientasikan pada jumlah dan kualitas produk atau output. Minimal dalam menggunakan sumber daya dan dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pasar. Nah, dapat kita pahami di sini bahwasanya di dalam kita menjalankan bisnis itu, dalam proses bisnis itu harus efektif. Jadi kalau kita menggunakan sekian orang tenaga, SDM atau karyawan, nah betul-betul dihitung apakah kita efektif menggunakan mereka dengan sejumlah tersebut. Ya. Jangan nanti terjadi kekurangan tenaga atau kelebihan tenaga. Ya. Jadi harus betul-betul diefektifkan SDM yang ada. Kemudian juga melakukan efisien. Jadi jangan adanya pemborosan di dalam proses bisnis kita itu. Ya. Sebagai contoh, umpamanya kegiatan operasional bisnis kita itu dari jam 8 sampai jam 4 sore umpamanya. Nah, jam 4 sore itu pabriknya sudah tutup. Ya, mestinya semua mesin itu sudah dimatikan. Listrik sudah dimatikan seperti itu. Nah, itu mengefisienkan. Itu salah satu contoh. Kemudian mudah beradaptasi dengan proses-proses di dalamnya. Nah, artinya kita mudah menyesuaikan, mudah mengikuti perkembangan yang ada di dalam proses bisnis kita. Sebagai contoh, tadi saya contohkan, awalnya bisnis kita itu mungkin hanya memproduksi pakaian olahraga. Namun untuk saat ini, pakaian olahraga itu pun
punya model yang macam-macam. Nah, bisa nggak kita mengikuti model tersebut? Bisa nggak tenaga kerja kita yang kita miliki mengikuti model tersebut? Jadi jangan dia hanya bisa mampu membuat jenis modelnya itu ke itu saja. Nah, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan. Nah, ini kembali pada definisi tadi ya. Sekumpulan kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu bagi pelanggan. Dalam sebuah proses bisnis harus mempunyai ya, yang pertama itu tujuannya jelas. Kemudian adanya masukan, ya, ini materialnya, kemudian adanya keluaran dan menggunakan sumber daya, SDM, tenaga ahli dan segala macamnya. Kemudian mempunyai sejumlah kegiatan dalam beberapa tahapan. Kemudian dapat mempengaruhi lebih dari satu unit dalam organisasi dan dapat menciptakan nilai ya, bagi konsumen. Nah, ini disampaikan oleh SPAC System. Nah, dikatakan di sini proses bisnis adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait. Jadi pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari subprosesnya. Analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya, hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan. Serangkaian kegiatan ini bersama-sama mewujudkan strategi bisnis. Suatu proses bisnis biasanya berlakukan dalam suatu organisasi, tapi dapat juga saling berinteraksi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi lain. Nah, kita coba bahas penjelasan ini. Ya. Di dalam kita melakukan suatu bisnis itu, maka proses bisnis itu bisa dia dipecah menjadi subproses. Nah, subproses ini sebagai contoh ada bagian material. Nah, bagian material itu adalah bagian yang bertugas untuk mengadakan kebutuhan bahan baku. Ya. Jadi kalau tadi bisnis kita adalah garment, maka bagian material ini adalah urusannya mencari bahan baku, tentunya kain dan benang. Nah, dia yang bertugas membeli kainnya seperti itu. Nah, itu disebut dengan subproses bagian material. Kemudian ada subproses bagian produksi. Nah, subproses bagian produksi itu pekerjaannya mulai dari membuat malnya, ya, kemudian memotong kainnya, kemudian menjahit, kemudian ya kalau ada bordir, bordir, kemudian mungkin juga sampai mensetrikanya. Nah, itu masuk dia ke dalam subproses produksi. Kemudian yang ketiga mungkin subproses pendistribusian. Jadi produk yang sudah jadi tadi bagaimana bisa sampai kepada konsumen. Nah, kerjaannya di sini menerima order, mengirim barang, ya. Nah, sampai juga melakukan transaksi, ya, transaksi dalam hal ini menerima pembayaran dari konsumen. Nah, masing-masingnya ini tentu saling terkait. Ya. Masing-masingnya ini itu saling terkait. Sebagai contoh, seandainya bahan baku tertentu tidak didapatkan oleh bagian material atau bagian pengadaan material, tentunya proses produksi untuk jenis pakaian tersebut tidak bisa dilakukan. Dan tentunya bagian pendistribusian juga tidak bisa mendistribusikan produk tersebut kepada konsumen. Jadi semuanya itu saling terkait. Karena saling terkait, maka masing-masing bagian itu harus
saling berkomunikasi, dan saling berkoordinasi. Nah, kita lihat tadi di sini dikatakan, ya, suatu proses bisnis biasanya diberlakukan dalam satu organisasi, tapi dapat juga saling berinteraksi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi lain. Nah, dapat berinteraksi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi lain. Apa ini contohnya? Ya. Saya bisa mencontohkan pabrik mobil. Ya. Jadi pabrik mobil itu tidak semua produk itu dihasilkan oleh pabrik tersebut. Ya. Mungkin pabrik itu hanya menghasilkan sasis kendaraannya, ya. Kemudian menghasilkan mesinnya, tetapi bannya itu dia harus mendapatkan dari pabrik lain. Ya. Joknya dia harus mendapatkan dari pabrik lain. Kaca-kacanya dia harus mendapatkan dari pabrik lain. Artinya, suatu proses bisnis itu boleh jadi berinteraksi dengan proses bisnis di organisasi lain. Jadi begitu dia butuh ban, maka dia berkoordinasi dengan pabrik lain di situ. Jadi tidak semuanya dihasilkan oleh pabrik yang sama. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, sekarang kita lihat beberapa pengertian proses bisnis menurut para ahli. Yang pertama, Hammer dan Cempi. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang mengambil salah satu atau banyak masukan dan menciptakan sebuah keluaran yang berguna bagi pelanggan, katanya. Jadi dia menjabarkan bahwasanya proses bisnis itu adalah kumpulan kegiatan mengambil salah satu atau banyak masukan dan menciptakan sebuah keluaran yang berguna bagi pelanggan. Nah, ini bisa kita ambil contohnya pabrik mobil tadi. Ya, dia mengambil ban dari pabrik tertentu. Dia mengambil kaca dari pabrik yang lain. Dia mengambil joknya atau tempat duduknya dari pabrik yang lain lagi. Kemudian diproses. Ya, diciptakan sebuah mobil. Nah, itulah keluarannya. Sehingga bisa berguna bagi pelanggan. Ya, nah, itu pendapat dari Hammer dan Cempi. Kemudian proses bisnis menurut Linsky, 2007, kegiatan proses bisnis itu dapat dilakukan baik secara manual ataupun dengan bantuan sistem informasi. Nah, ini dia meninjau dari sisi kerjanya. Ya. Jadi proses bisnis itu bisa manual atau dibantu oleh sistem informasi. Nah, sebagai contoh, untuk memasarkan produknya, mereka membuat sistem penjualannya seperti itu. Untuk mengecek persediaan materialnya, mereka membuat sistem stok. Nah, kalau di pabrik mobil, tentunya adanya stok bautnya, adanya stok lampu-lampunya, dan segala macamnya. Kemudian, semuanya itu tercatat di dalam sistem informasi. Nah, ini menurut Eski. Ya, jadi dia meninjau proses bisnis dari penggunaan IT-nya. Kemudian menurut Ramler, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa. Sepertinya ini sesuai dengan pendefinisian kita di awal tadi. Ya. Jadi sekumpulan kegiatan yang saling berhubungan, ya, menciptakan suatu produk, ya, dan jasa. Yang keempat, proses bisnis menurut Davenport, ya, adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Terdapat di dalamnya penekanan yang kuat pada bagaimana pekerjaan itu dijalankan di suatu organisasi, ya,
Tidak seperti fokus dari produk yang berfokus pada aspek apa. Nah, suatu proses oleh karenanya merupakan urutan spesifik dari aktivitas kerja, lintas waktu dan ruang, dengan suatu awalan dan akhiran, dan secara jelas mendefinisikan input dan output. Jadi dia menggunakan penekanan yang kuat bagaimana kita mendapatkan bahan baku, bagaimana kita melakukan proses, ya, bagaimana nanti kita bisa mendistribusikan produk kita itu kepada konsumen. Ya. Jadi dia bukan memakai aspek apa bahan bakunya, bukan begitu. Ya, berarti itu belum jelas bisnis apa yang akan kita jelaskan, tapi dia bagaimana. Artinya bisnisnya sudah jelas, cuman bagaimana mendapatkan bahan bakunya. Bagaimana kita melakukan proses produknya, ya, bisa menghasilkan produk. Bagaimana kita bisa mendistribusikannya kepada konsumen yang lebih luas, begitu. Berikutnya proses bisnis menurut Mang, yaitu di tahun 2009. Dia menjelaskan bahwasanya proses bisnis itu adalah sekumpulan aktivitas yang menerima satu atau lebih masukan input dan menghasilkan keluaran output yang bernilai bagi pelanggan. Definisi ini mirip dengan apa yang disampaikan tadi oleh Hammer, ya. Sekumpulan kegiatan mengambil satu atau banyak masukan, sehingga diciptakanlah sebuah keluaran yang berguna bagi pelanggan. Jadi pendapat Mong ini hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Hammer. Sekarang kita masuk kepada karakteristik proses bisnis. Ada beberapa karakteristik, ya, yang umum dianggap di dalam proses bisnis. Yang pertama, definitif, adalah sebuah proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, dan output yang jelas. Jadi dalam proses bisnis itu harus ada batasannya, ya. Kemudian harus ada masukan dan outputnya. Jadi apa aja batasannya. Nah, apa ini contohnya? Ya, kalau di dalam proses produksi kendaraan umpamanya, ya, contoh batasan itu ya mungkin kapasitas mesinnya. cc mesinnya harus 1500 cc seperti itu, ya. Atau berat maksimalnya mungkin 1,2 ton. Nah, itu batasan. Kalau di produk garment tadi umpamanya jenis pakaiannya baju kaos lengan pendek atau baju kaos lengan panjang. Nah, itu masuk dalam kategori batasan. Kemudian ada masukan, ini material-material yang digunakan dan ini adalah output yang ingin dicapai. Ya, seperti apa sih hasil yang ingin dicapai? Seperti itu. Nah, di dalam proses bisnis itu ada juga urutan, ya. Suatu proses bisnis harus terdiri dari kegiatan yang berurutan sesuai dengan waktu dan ruang. Nah, jadi ini erat kaitannya nanti kepada WBS, ya, Work Breakdown Structure. Jadi bagaimana kita menguraikan suatu pekerjaan itu sehingga kita bisa memaksimalkan waktu dan kita bisa mencapai target dari produksi produk yang akan kita lakukan. Maka caranya yang pertama ya harus diurutkan pekerjaan itu, ya, sehingga nanti tidak ada yang terjadi bolak-balik, ya. Nah, itu maksud dari urutan. Kemudian yang ketiga, dalam proses bisnis itu adanya pelanggan. Ya, karakteristiknya itu harus ada pelanggan. Karena pelanggan lah nanti yang akan menerima hasil dari
produk yang kita lakukan atau proses bisnis yang kita lakukan. Jadi kalau nggak ada pelanggan ya untuk apa kita membuat produk seperti itu. Nah, berikutnya adanya nilai tambah. Transformasi yang terjadi dalam satu proses harus memberikan nilai tambah kepada penerima. Jadi harus ada nilai tambah yang didapatkan oleh penerima. Kenapa? Kita ambil contoh umpamanya bisnis garment. Yang menjalankan bisnis garment itu bukan hanya kita saja, tetapi ada juga orang lain, ada pebisnis lain. Nah, tentunya itu adalah kompetitor kita. Bagaimana kita bisa menjangkau konsumen lebih luas? Tentunya harus ada kelebihan yang kita miliki dari produk kita. Ya, nah itu yang dikatakan sebagai nilai tambah. Umpamanya proses penjahitannya rapi, atau bahan yang kita gunakan itu kalau bahan kaos itu tidak istilahnya itu meler atau melebar ya. Nah, ada beberapa jenis kain itu dia bisa mengembang gitu. Nah, tentu itu nggak bagus nantinya lama-lama digunakan oleh konsumen. Nah, jadi ada jaminan seperti itu atau tidak luntur umpamanya. Di beberapa bahan malah dia mengecil. Nah ini harus ada jaminan dari kita. Nah itu masuk dia ke dalam kategori nilai tambah. Ya. Kemudian berikutnya adanya keterkaitan. Sebuah proses tidak dapat berdiri sendiri. Tentu harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Kemudian adanya proses silang. Sebuah proses pada umumnya meskipun tidak selalu termasuk beberapa fungsi. Seringkali pemilik proses atau orang yang bertanggung jawab atas kinerja dan pengembangan yang berkesinambungan dari suatu proses juga dianggap sebagai karakteristik dari proses bisnis. Ya. Nah, fungsi dari proses bisnis ya, membantu manajer dalam mengambil keputusan dalam menangani masalah yang ada selama proses bisnis berlangsung. Yang kedua, membantu pelanggan untuk memprediksi kapan proses bisnis dimulai dan diakhiri ataupun berkelanjutan. Yang ketiga, membantu para pekerja perusahaan agar mengerti proses apa yang menjadi tugasnya dalam menjalankan proses bisnis. Nah, jadi di dalam hal ini masuk dia ke dalam job ya, job decision job ya. Uraian pekerjaan dari pekerja. Ya, jadi jangan pekerja itu nanti malah nggak ngerti apa yang menjadi bagian tugas dia. Klasifikasi proses bisnis. Ya. Ada 3 jenis. Proses manajemen, yaitu proses mengendalikan pengoperasian sistem. Contohnya manajemen strategis. Nah, ini biasanya digunakan oleh para pimpinan ya, atau top manajemen dalam sebuah organisasi. Proses mengendalikan operasi seperti ini ya, bagi top manajemen, dia punya perencanaan strategis ke depannya. Ya. Bagaimana proses bisnis ini untuk jangka panjang. Kemudian dia bisa mengendalikan itu semua. Ya, sebagai contoh umpamanya. Di dalam proses bisnis itu, begitu sudah berkembang, dia sudah memiliki beberapa tempat produksinya atau beberapa pabriknya. Nah, dia bisa mengetahui kapan saja berapa produk yang sudah dihasilkan oleh masing-masing pabriknya. Ya. Nah, ini dalam proses pengendalian pengoperasian. Ya. Tentunya itu sudah menggunakan
perangkat IT, sudah menggunakan sistem. Kemudian klasifikasi kedua, proses bisnis itu masuk dalam proses operasional, yaitu proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama. Contohnya seperti proses pembelian, manufaktur, iklan, pemasaran, dan penjualan. Nah, di dalam proses pembelian itu bagaimana diatur pembelian itu. Nah, tentunya sebaiknya tercatat dengan baik. Berapa kebutuhan, apa tipe-tipe material yang kita butuhkan di dalam pembelian itu. Kemudian manufaktur, perangkat-perangkat yang akan kita gunakan. Kemudian bagaimana kita mempromosikan produk kita. Iklannya, ya, kalau untuk sekarang ini mungkin sudah menggunakan digital, ya. Jadi iklan digital. Kemudian proses penjualan, bagaimana kita bisa melakukan penjualan lebih luas. Mungkin kita sudah menyediakan pelayanan penjualan secara online seperti itu. Kemudian proses pendukung, yaitu contohnya adanya akuntansi, adanya perekrutan, adanya bantuan pusat. Ini mirip dengan apa yang sudah kita bahas di awal tadi. Tahapan proses bisnis. Ya. Yang pertama, analisis kegiatan usaha. Nah, dalam tahap ini manajemen perusahaan bersama pemilik perusahaan melakukan diskusi dan analisis tentang kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan. Nah, ini kalau kita dalam memulai ya suatu bisnis. Jadi dibahas di situ, didiskusikan di situ bisnis apa yang akan dilakukan. Nah, misalnya usaha di bidang industri atau di perdagangan atau jasa. Nah, kalau industri itu ya contohnya garmen tadi. Kalau perdagangan ya kita tidak ada proses produksi, tetapi mungkin hanya mendatangkan produk dari pihak lain, kemudian kita melakukan penjualan. Nah, sedangkan jasa ya contohnya bisnisnya itu travel. Itu satu contoh. Kemudian penentuan proses bisnis, ya, tahap kedua. Jadi dari tahapan itu yang pertama menganalisis kegiatan usahanya apa, yang kedua menentukan proses bisnisnya. Pada tahap ini manajemen akan membuat atau menentukan bentuk proses bisnis dari usaha yang telah dipilih oleh perusahaan tersebut. Mulai dari proses bisnis tentang jenis biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan pendapatan atau penghasilan. Nah, yang ketiga itu baru pelaksanaan bisnis, ya. Bagaimana bisa dilakukan kegiatan bisnis itu sendiri. Kemudian tentunya ada evaluasi proses bisnis. Gunanya untuk mengetahui apakah suatu proses bisnis itu sudah dijalankan oleh semua karyawan, oleh semua divisi di dalam suatu perusahaan. Dan apakah proses bisnis tersebut telah memberi manfaat bagi perusahaan. Maka diperlukan suatu evaluasi dari pelaksanaan proses bisnis tersebut. Suatu evaluasi dapat dilakukan setiap bulan, setiap 3 bulan, ataupun setiap 6 bulan. Bahkan mungkin setiap tahun. Tergantung kepada kebijakan manajemen perusahaan. Nah, akan tetapi suatu evaluasi akan lebih efektif apabila dilakukan setiap bulan. Dan seringnya melakukan evaluasi terhadap proses bisnis, maka akan diperoleh suatu proses bisnis yang memberikan manfaat bagi perusahaan. Di beberapa bisnis, kita malah melihat adanya evaluasi itu selalu dilakukan setiap hari. Nah, biasanya itu dilakukan
menjelang pulang. Jadi umpamanya 30 menit menjelang pulang mereka melakukan briefing, evaluasi. Nah, di situ manajemen menanyakan kepada tim, kepada karyawan apa aja kendala yang dihadapi selama hari itu. Ya. Nah, jika ada kendala, itu akan dibahas di saat briefing itu. Sehingga kendala seperti itu tidak akan menjadi atau tidak akan terjadi lagi di hari-hari berikutnya. Nah, itu disebut juga dengan evaluasi proses bisnis. Nah, seperti ini juga sudah kita bahas tadi, komponen proses bisnis. Pertama ada tujuan, ya. Kemudian ada batasan, kemudian ada input, kemudian ada output, kemudian ada sumber daya, ya, serta urutan aktivitasnya. Kemudian melibatkan lebih dari satu unit dalam organisasi. Nah, ini udah kita bahas tadi. Kemudian menghasilkan suatu nilai untuk stakeholder, ya, nilai tambah tadi. Nah, ini manfaat juga sudah kita bahas tadinya. Sekarang kita masuk contoh proses bisnis. Yang pertama itu perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang, input dapat berupa pemesanan barang dari pelanggan yang akan dilanjutkan dengan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Oleh pihak perusahaan selanjutnya, ini akan diproses, yaitu tentunya dengan mendatangkan barang yang dipesan oleh pelanggan. Nah, ini di bidang pengiriman barang. Pelanggan datang membuat barang yang akan dikirim. Selanjutnya, pihak perusahaan akan memproses pencatatan, output yang dihasilkan adalah jasa pengiriman barang. Nah, ini contohnya perusahaannya jasa kurir, ya, pengiriman barang. Baik, itu dia pembahasan kita mengenai proses bisnis. Terima kasih.